Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya Deddy Miing Gumelar dalam Anies Mata Menjawab di episode yang ke-11. Sahabat Gelora dimanapun Anda berada, terima kasih atas semua perhatiannya untuk Anies Mata Menjawab sampai di episode ke-11 ini. Nah, judul perbincangan kita hari ini singkat, hanya 2 kata. Mengapa Prabowo? Begitu banyak pertanyaannya. Karena memang keputusannya sudah diambil. Tetapi sebelumnya konstruksi berpikir kita sudah digiring atau sudah dibangun oleh Pak Anies dengan berbagai macam alasan yang di beberapa episode yang lalu. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora dulu. Salam Gelora, semangat Indonesia. Mengapa Prabowo? 2 kata. 2 kata. Ya. Jawabannya pun 2 kata. Ya. Karena Prabowo adalah man of the moment. Prabowo adalah man of the moment. Man of the moment. Ya. Ini momentum Prabowo. Ya. Seperti biasa orang memilih man of the year. Yes. Karena pada pemilu 2024 ini, semua momentum, baik nasional maupun global, dengan kata lain momentum kepentingan nasional, dan juga momentum situasi geopolitik bertemu dalam satu kebutuhan yang sama, di mana Prabowo menjadi orang yang paling tepat sebagai jawaban. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskannya 4 pertimbangan dasar dari Partai Gelora dalam menetapkan calon presiden. Ya. Ada pertimbangan agama, ada pertimbangan geopolitik, ada pertimbangan kepentingan nasional, dan juga ada kepentingan Partai Gelora yang keempat. Nah sekarang keempat pertimbangan ini bertemu situasinya semuanya, dan Prabowo adalah jawabannya. The man of the moment. Man of the moment. Jadi itu sebabnya saya menyebut beliau sebagai man of the moment. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan situasinya, walaupun sebagian besar penjelasannya sebenarnya sudah saya jelaskan pada episode-episode awal ya. Saya ingin memulainya dari situasi geopolitiknya. Pemilu 2024 nanti itu akan menjadi pemilu yang sangat menentukan, karena ini ada pemilu di tempat lain atau pilpres di tempat lain yang akan menentukan jalannya situasi geopolitik ke depan. Satu pemilu di Taiwan itu bulan Januari 2024 ya. 2024. Dan sekarang karena ada pembelahan yang besar sekali di Taiwan antara yang pro Cina sama yang pro Amerika. Gitu ya. Dan pembelahannya itu adalah damai atau perang. Yang pro Amerika artinya perang, yang pro Cina artinya memilih damai, reunifikasi yang normal. Yang kedua ini adalah pemilu di Rusia, pilpres di Rusia. Walaupun lebih predictable ya, lebih bisa kita baca. Tapi ini keberlangsungan Putin itu punya makna. Bahwa kebijakan Rusia seperti yang sekarang berlangsung itu akan terus berlanjut. Yang ketiga itu adalah pilpres di Amerika. Nah, ini yang sangat tidak menentu. Karena dengan semua serangan kepada Donald Trump, gitu ya, dengan semua kasus yang dituduhkan kepada Donald Trump, di atas kertas di survei sekarang ini, Donald Trump masih yang unggul. Jadi kalau Partai Republik menang, Donald Trump menang, ini akan ada perubahan yang sangat drastis dalam kebijakan politik Amerika. Jadi di Amerika pun terjadi kayak terkesan teraniaya itu. Ada kesan itu, artinya kasus hukum dipakai untuk menjegal lawan politik. Nah, sekarang kalau kita melihat situasi geopolitik ini sekarang sudah sampai pada tingkat kekacauan yang hampir-hampir tidak terkendali. Artinya permainan konflik geopolitik sekarang ini membawa kita semuanya ke jurang. Belum jatuh, tapi sudah ada di ujung jurang. Belum jatuh ya? Belum jatuh. Nyaris jatuh. Iya. Tapi kita sudah ada di ujung jurang sekarang itu.
Kalau kita jatuh ke ujung jurang ini artinya apa? Itu artinya perang. Dan artinya situasi keluar dari kendali secara global. Jadi situasi geopolitik sekarang ini adalah situasi yang sangat kacau. Gitu. Dan kalau kita melihat dalam konflik geopolitik yang sekarang ini terjadi, tidak penting bagi kita memprediksi siapa yang akan menjadi menang. Justru yang sangat penting kita lihat adalah dua hal. Yang pertama adalah jalannya peristiwa, yang kedua waktu. Timing. Iya. Karena ini sifatnya adalah konflik supremasi, artinya ini konflik antar kekuatan adidaya, kekuatan superpower yang sedang berkonflik sekarang ini tidak ada ujungnya kecuali kalau satu kolaps. Ya kan? Berarti perang ini bersifat multidimensi dan karena itu biasa disebut sebagai perang hibrid. Ya. Wah, hibrid. Ini ada perang ekonomi, ada perang teknologi, ya kan? Ya. Ada perang politik, ada perang ekonomi, ya kan? Akan ada isu pangan dan seterusnya. Jadi terlalu banyak isu yang akan menyertainya di sini. Dan kalau kita melihat, karena tanda kekalahan itu adalah bahwa salah satu player itu keluar karena dia kolaps, ya kan? Maka kita tidak bisa memprediksi waktunya. Kita tidak bisa memprediksi waktunya karena kita tidak bisa mengetahui persis daya tahan kekuatan-kekuatan negara adidaya ini dalam melakukan perang yang bersifat jangka panjang, berlarut, multidimensi, dan sangat kompleks itu. Dan itu akan sangat erat dengan keputusan kepemilihan calon presiden kita. Hubungannya adalah karena kita memerlukan seseorang yang bisa menavigasi kita di tengah situasi yang sangat kompleks ini. Itu hubungannya. Hubungannya. Ya. Tapi saya mau menjelaskan dulu bahwa ini arah peristiwanya akan seperti itu. Oke. Jadi ancaman perang ini nyata di depan mata. Walaupun kalau kita melihat dalam sejarah perang dingin misalnya, kita melihat Amerika itu salah satu kelebihannya adalah kemampuan dia bermain drama. Ya. Dia bisa menggiring kita ke dalam satu perang yang seakan-akan sangat nyata. Tapi tiba-tiba perang itu tidak terjadi karena itu adalah satu kamuflase. Gitu. Jadi orang tergiring sampai ke ujung, tapi tidak jatuh ke jurang. Dalam kasus perang dingin kan kita melihat bahwa orang tergiring dalam perang itu tapi nggak pernah ada perang sebenarnya. Konfrontasi yang terbuka antara misalnya Amerika dengan Rusia dulu, Amerika dengan Uni Soviet, kan nggak pernah terjadi secara terbuka kan? Kalau cuma ancaman perangnya terjadi terus menerus gitu kan? Kalau di ring tinju itu kan sebelum tinju biasanya masih saling melotot mata gitu ya, tapi nggak jadi tinju ya? Nggak jadi tinju. Coba kalau ini perangnya terjadi di banyak tempat sekarang kan? Ukraina sudah menyala. Artinya zona Eropa ini adalah zona api. Sekarang Afrika Barat dalam beberapa tahun terakhir ini kan sudah ada berkali-kali kudeta di beberapa negara di Afrika Barat ya. Ya kan? Yang terakhir kan Niger kan? Niger ya. Nah, jadi dan kalau kita melihat kudeta di Niger ini atau di Mali sebelumnya atau di Burkina Faso sebelumnya, ini bukan soal kudeta di Nigernya. Itu adalah proksi. Di situ ada pasukan Prancis, ada pasukan Amerika, ada pasukan Jerman, ada juga pasukan Rusia. Jadi tidak semata-mata persoalan domestik mereka, tapi juga tetap ada kaitan dengan geopolitik itu. Jadi sekarang zona Eropa, zona Afrika ini menyala. Kita tidak tahu ini zona Asia, ya kan? Di Laut Cina Selatan, di Taiwan dan seterusnya. Kalau kita lihat misalnya ini belanja militer Taiwan ini kan meningkat drastis di menjelang Pilpres kan. Jadi titik-titik api ini sekarang ada di mana-mana dan sekali lagi susah memprediksi arah peristiwanya, begitu juga susah memprediksi waktunya. Tapi kalau kita boleh mengambil ancang-ancang waktu,
Saya kira tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 ini adalah tahun yang sangat krusial. Krusial. Ya. Krusial karena apa? Karena inilah waktu untuk membuktikan bahwa semua instrumen perang yang dipakai misalnya oleh Amerika untuk melemahkan Cina, melemahkan Rusia, apakah efektif atau tidak. Contohnya misalnya, selama lebih dari 1 tahun perang Ukraina, kan ada sanksi ekonomi kepada Rusia. Tapi kenyataannya sanksi ini tidak membangkrutkan. Tidak berikan pengaruh banyak. Rusia kan? Ya. Eksis dia gitu loh. Iya kan? Sekarang apakah perang teknologi misalnya nanti larangan pembatasan investasi ke Cina atau perang ekonomi dengan Cina ini, perang dagang dan seterusnya ini, apakah efektif nanti menghentikan laju pertumbuhan ekonomi Cina? Dan kalau pertumbuhan ekonomi Cina itu ada, apakah itu punya efek menciptakan misalnya revolusi di dalam Cina sendiri atau membelah Cina? Kan kita tidak bisa tahu sekarang kan. Jadi instrumen tekanan yang dilakukan oleh Amerika perlu beberapa tahun untuk melihat apakah instrumen itu efektif. Tapi satu hal yang bisa kita katakan efektif misalnya, dengan adanya perang di Ukraina, Eropa menjadi tidak berdaya dan menjadi sangat tergantung kepada Amerika secara ekonomi, secara teknologi, dan juga secara militer. Sekarang misalnya, kemampuan kompetisi ekonomi Eropa menurun drastis setelah pipa gas dari Rusia ke Jerman itu diputus, ya kan? Tuduhan terbesarnya misalnya katakan ke Amerika, ya kan? Apapun itu hasilnya tidak penting bagi kita, tapi faktanya adalah bahwa Jerman kehilangan satu unsur utama yang membuat ekonominya kompetitif, yaitu energi murah, ya kan? Harga energi di Jerman jadi mahal dan itu membuat industrinya jadi tidak kompetitif. Sekarang kalau kita lihat misalnya di GDP Uni Eropa sekarang ini jauh tertinggal dengan Amerika, ya kan? Jadi kita bisa sekarang mulai melihat bahwa Eropa adalah korban pertama, korban kedua setelah Ukraina dalam perang Ukraina ini, ya kan? Amerika dapat untung besar, tapi Rusia juga dapat untung besar. Kita tidak bisa mengatakan dia rugi gitu. Dia rugi di awal, tapi kemudian dia balik, ya kan? Karena kenapa? Karena begitu energi murahnya tidak diserap oleh Eropa, ada 2 negara yang secara populasi lebih besar, China dan India, yang menyerap energi Rusia. Ini, ya kan? India dapat untung, China dapat untung karena dia dapat harga murah. Dan ini bisa membuat India dan Cina bisa lebih kompetitif. Tapi jika ekonomi Eropa ini menurun, ini kan artinya bagi Cina apa? Ada satu pasar sangat besar bagi Cina yang akan menurun. Ya kan? Karena daya beli tidak ada. Karena daya beli tidak ada, iya kan? Ya. Artinya cepat atau lambat ini akan berdampak ke Cina. Cina sekarang sedang berusaha supaya perputaran ekonominya lebih besar atau pilar struktur ekonominya lebih besar ke domestik daripada ke keluar, ya kan? Tapi sepanjang apa itu bisa efektif dan sejauh mana dia bisa mempertahankan itu, secepat apa dia bisa bertumbuh di situ, itu kan yang kita tidak tahu. Tapi ini satu contoh kan? Kalau misalnya pasukan Prancis keluar dari Afrika semuanya, artinya apa? Prancis akan kehilangan banyak sumber daya alam yang selama ini diambil dengan sangat murah dari Afrika, ya kan? Artinya Prancis korban lagi di sini kan? Nah, jadi sifat dari perang supremasi itu, waktunya lama, arah peristiwanya susah diprediksi, dan setiap waktu senjata yang selama ini punya fungsi deterrence, pencegahan, yaitu nuklir, setiap saat itu bisa meledak. Jadi kita ada di tengah ancaman perang sekarang itu. Artinya apa? Secara geopolitik kita membutuhkan pemimpin yang kuat sekarang itu. Jadi nilai kekuatan pada dari sisi geopolitik itu menjadi sangat penting dalam momentum ini.
Yang kedua, sekarang kita lihat momentum nasional. Momentum nasional ini adalah yang paling penting, itu adalah momentum pembelahan. Pilpres 2014, 2019 ini kan mewariskan pembelahan yang luar biasa. Polarisasi yang sangat kuat. Di tengah Pilpres 2014 dan 2019 itu ada Pilkada DKI tahun 2017. Ya kan? Anies lawan Ahok. Dan sepanjang momen-momen politik penting ini, ada satu hal yang sekarang kita sepakati bersama, yaitu pembelahan. Masyarakat kita ini terbelah secara sangat tajam. Tapi fenomena pembelahan ini juga sekarang adalah fenomena global. Dan ini ancaman bagi semua negara-negara besar di dunia. Oleh karena itu, sekarang ini, dalam perspektif kepentingan politik nasional sekarang ini, kita membutuhkan politik jalan tengah. Kita membutuhkan politik populasi, kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan. Dan biasanya pemimpin yang bisa menyatukan itu adalah yang kuat. Jadi alasan itu adalah juga kaitannya dari peristiwa geopolitik, sementara geopolitik tersebut juga mereka punya problem sendiri dalam negara, dalam domestiknya sendiri. Iya, betul. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau kita sudah menghadapi momentum geopolitik yang begini kacau, lalu kita di dalam juga pecah, bagaimana Indonesia bisa survive dalam situasi seperti ini? Ya kan? Kita nggak mungkin survive itu. Salah-salah kita jadi korban. Dan ini yang selalu saya sebutkan. Kita harus memilih pemimpin yang bisa membuat Indonesia ini tidak menjadi medan tempur bagi kekuatan-kekuatan negara asing yang punya kepentingan di sini. Tetapi Indonesia ini terlalu besar. Dan salah satu penyakit negara besar itu gampang dipecah. Itu. Gampang dipecah. Ya kan? Gampang dipecah itu. Kita ini secara agama mayoritas sudah banyak pembelahannya, artinya ada isu agama yang bisa membelah kita, ada isu etnik yang bisa membelah kita, ya kan? Sementara itu ada situasi geografi yang memungkinkan kita juga gampang dibelah. Dengan keberagaman itu potensi pembelahannya lebih mudah. Iya. Nah, tapi dua hal ini, isu-isu ras ini, isu ras dan juga isu agama ini, kalau disiram dengan isu ekonomi, kemudian ditambah dengan intervensi pemain luar, jadilah ya, nyala itu. Nyala ya. Iya. Nah, karena itu kita perlu orang yang kuat di sini yang bisa menyatukan kita kembali, menyatukan serpihan bangsa yang selama ini terbelah, berserakan di mana-mana. Kita perlu orang yang menyatukannya kembali. Ya kan? Nah, saya kira dari dua momentum besar ini, yaitu momentum geopolitik dan momentum kepentingan nasional, kita mendapatkan satu fakta bahwa memang kita membutuhkan orang kuat sekarang untuk menyatukan kita menghadapi situasi geopolitik yang sangat tidak pasti ini. Nah, saya kira ada satu pandangan politik yang picik sekarang ini bahwa orang mendapatkan kepentingan politik jangka pendek dari isu pembelahan itu. Itu sangat bahaya bagi bangsa kita itu. Sangat bahaya itu. Karena orang kelihatan populis waktu dia menggunakan isu-isu pembelahan itu ya. Tapi begitu dia memimpin, dia tidak akan bisa mengeksekusi agenda-agendanya gitu. Karena kepentingan lawannya adalah menggagalkan dia. Dan karena itu ini berbahaya karena kemudian kita keluar dari agenda bersama. Nanti kita akan menyaksikan bahwa di tengah situasi geopolitik yang kacau ini, yang sangat kacau ini, bangsa yang bisa survive itu adalah bangsa yang bisa mengkonsolidasi elitnya. Bangsa yang baik itu yang berhasil mengkonsolidasi elitnya. Iya. Nah, kita mendukung Pak Prabowo ini. Salah satu asumsi kita adalah bahwa beliau yang paling mampu mengkonsolidasi elit nasional sekarang ini. Baik elit politik, elit militer, maupun elit ekonomi. Beliau yang paling bisa di antara semua kandidat yang lainnya. Karena
kebutuhan untuk mengkonsolidasi elit ini adalah kebutuhan yang sangat fundamental. Makanya elit hanya bisa disatukan kalau pemimpin yang terpilih ini menjalankan politik jalan tengah, menjalankan politik populasi, politik rakyat. Dia benar-benar membawa kepentingan bersama, gitu ya. Iya kan? Ya. Nah, jadi ini dua momentum yang paling besar. Nah, sekarang saya ingin menambahkan kepada dua momentum ini dua hal yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu momentum keagamaan dan juga geopolitik, momentum Partai Gelora sendiri, ya kan? kepentingan nasional sudah. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sisi Partai Geloranya. Itu. Partai Gelora ini lahir di tengah krisis, dan sejak awal saya sudah menyampaikan, termasuk dalam semua dokumen dasar dari Partai Gelora ini, saya menyampaikan dengan sangat tegas bahwa partai ini lahir di tengah krisis, dan alasan lahirnya adalah untuk menjadi jawaban bagi krisis yang ada. Sekarang saya sudah berkali-kali menjelaskan krisis sistemik yang sedang dihadapi oleh dunia dan juga persoalan kita sebagai bangsa Indonesia, gitu. Dan sebagai partai politik, Partai Gelora punya satu kewajiban yang sangat fundamental, yaitu mencari partner, mencari sekutu politik, mitra, ya kan? Mitra politik yang punya kedekatan, kesamaan dalam narasi, dalam platform. Gitu ya. Saya kira di antara semua kandidat yang ada, secara geopolitik mungkin yang paling mengerti adalah Pak Prabowo. Dan saya kira beliau ada di posisi sebagai Menteri Pertahanan ya saat ini, ya, strategis. Dan itu memungkinkan beliau membaca itu ya. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya ide dasar Partai Gelora itu adalah, kalau kita ada di tengah krisis seperti ini, jangan berpikir defensif, jangan bertahan, tapi kita harus berpikir progresif. Gunakan krisis ini sebagai alasan untuk melompat. Temukan celah, opportunity, peluang di tengah krisis itu. Dan itu hanya mungkin kalau kita menetapkan satu alasan untuk melompat. Apa itu alasan untuk melompat? Yaitu tahapan sejarah baru bagi Indonesia. Dengan cara apa? Menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Carikan alasan kita untuk bisa melompat. Nah, kita harus punya satu mimpi yang besar. Kan ada istilah Indonesia emas. Ya. Indonesia emas ini menurut saya istilah yang terlalu terbuka, kurang definitif ya. Kurang definitif ya. Tapi kalau kita mengatakan superpower baru, sebenarnya secara politik bisa tidak menguntungkan. Karena sama saja kita menantang negara superpower yang lainnya. Tapi saya ingin mendefinisikan ulang makna superpower baru itu. Kita bukan ancaman bagi yang lainnya. Justru kita menjadi salah satu kekuatan perdamaian di tengah ancaman perang yang sekarang ini ada. Dan kalau kita mau pakai bahasa agama, artinya Indonesia ini dengan menjadi superpower baru, dia bisa menjadi rahmat bukan hanya bagi bangsanya sendiri, tapi juga bagi dunia. Ya. Karena hanya orang kuat yang bisa mendamaikan. Jadi kalau Indonesia menjadi superpower baru, bukan menjadi ancaman bagi superpower yang sudah ada. Iya. Tapi justru merangkum, menjadikan satu kesatuan dan memberikan rahmat ya. Nah, Indonesia ini punya kultur. Kalau kita lihat kan, di sini kan agama-agama masuk ke sini semuanya dan damai-damai aja kan? Iya. Iya kan? Islam walaupun agama dominan di sini, tapi kan masuknya juga damai. Berbeda dengan masuknya Islam di negara-negara yang lainnya kan? Pakai perang kan? Betapa sulit. Kalau di sini kan damai. Artinya apa? Orang Indonesia ini dulu ada pemikir Aljazair namanya Malik bin Nabi menyebut Indonesia ini adalah sandaran spiritual. Sandaran spiritual. Bangsa-bangsa
di dunia Islam. Waktu itu beliau menyebutnya karena konteksnya konferensi Asia Afrika ya. Tetapi sebenarnya itu bisa menjadi kontribusi paling besar bagi Indonesia itu, ya kan? Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di sini ada pertemuan antara narasi Partai Gelora dengan Prabowo. Cuma beda istilah sedikit. Kalau dulu Pak Prabowo pakai istilah macan Asia, kita pakai superpower baru. Tanggung aja begitu kan. Nah. Kalau Asia kan hanya se-Asia. Kalau superpower baru itu dunia. Kita sekalian. Karena kita memang ada di era globalisasi yang betul. Jadi itu pertemuannya. Artinya adalah kepentingan Partai Gelora untuk mencari sekutu politik, partner politik yang seirama, sejalan, sefaham, satu narasi. Di sini kita bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi bagi Gelora, Pak Prabowo juga ketemu momentumnya. Gitu. Nah sekarang yang bagian akhir yang saya mau jelaskan adalah pertimbangan agama. Kalau pertimbangan agama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang kuat dan amanah, ya kan? Cuma ulama-ulama kita menjelaskan begini, kan jarang sekali bertemu orang yang sangat kuat dan sangat amanah, gitu. Orang yang sangat kuat dan sangat amanah. Jarang sekali ketemunya kan? Nah, sekarang kalau kita punya asumsi bahwa beliau adalah orang yang kuat dan juga orang yang amanah, ya kan? Ulama kita menjelaskan bahwa jabatan publik itu kan beda-beda kebutuhannya. Kalau Anda mencari pemimpin perang, mungkin Anda mencari pemimpin yang kuat, walaupun agak kurang amanahnya misalnya. Tapi kalau Anda mencari seorang bendahara, mungkin Anda mencari yang amanah walaupun tidak terlalu kuat. Iya kan? Yang paling bagus kalau dua-duanya ketemu. Tapi kalau misalnya dua-duanya tidak ketemu, ada salah satunya saja, atau ada dua-duanya tapi kurang di dua-duanya, iya kan? Tidak sempurna tapi tepat. Tidak sempurna tapi tepat. Itu yang saya maksud itu ya. Nah, tapi saya juga ingin memberikan pesan kepada teman-teman, baik yang mendukung Pak Prabowo maupun yang mendukung kandidat yang lain. Kita mengkampanyekan calon kita. Tapi kita tidak perlu menjelekkan orang lain, memberikan sifat yang berlebihan kepada orang yang kita dukung. Itu. Kenapa? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada pernah seseorang memuji orang lain di depan Nabi. Orang ini ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, wahak. Qata'ta unuqa sahibak. Kata wahak itu adalah kata teguran. Kamu telah memenggal leher sahabatmu itu dengan memuji dia seperti itu. Lalu Nabi memberikan cara memuji yang benar, yang tidak lebay. In kana ahadukum madihan la mahala. Kalau seseorang di antara kalian harus memuji orang lain dan tidak terhindarkan, salah satunya tidak terhindarkan karena momen kampanye kan, iya kan? Falyakul nahsabuhu kaza wa kaza. In kana yura annahu kadzalik. Kami menduga bahwa dia ini begini dan begini. Kalau kita melihat bahwa hal-hal itu ada dalam dirinya. Ya kan? Wa hasibuhullah. Tetapi Allah lah yang lebih tahu tentang orang itu. Ya kan? Wala yuzakki 'alallahi ahada. Dan hendaklah dia tidak mensucikan, mensakralkan orang yang dipilih itu. Ya kan? Mengkultuskan seseorang di depan Allah. Jadi biasanya ucapan seorang muslim itu dia akan mengatakan begini, nahsabuhu kadzalik, ya kan? Wala nuzakki 'alallahi ahada. Atau wahasibuhullah. Kita duganya seperti itu. Menurut kita seperti itu. Tapi Allah yang lebih tahu. Kita tidak mengkultuskan orang di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan. Iya. Jadi kita menganggap bahwa Pak Prabowo adalah orang yang paling tepat. Itu dugaan kita. Dugaan kita.
tapi Allah yang lebih tahu. Kira-kira begitu. Insya Allah. Terima kasih Pak Anies. Sahabat Gelora, saya kira itu salah satu alasan yang sudah diurai oleh Pak Anies Mata dalam Anies Mata menjawab ini. Mengapa Prabowo? Saya kira tadi 4 alasan tadi. Dari aspek-aspek agama, kemudian juga geopolitik, kepentingan nasional, dan termasuk kepentingan Partai Gelora, mengapa harus mencari pemimpin yang tepat kalau kita tidak mendapatkan yang sempurna. Dan satu hal yang disampaikan tadi, ada catatan kecil dari saya, bagaimanapun juga kita, ini adalah momentum untuk mencari lompatan terbaru guna mengukuhkan Indonesia sebagai superpower baru, menjadi rahmatan lil alamin bagi masyarakat dunia, bukan untuk menjadi ancaman tentunya. Terima kasih Pak Anies, dan kita sudah mendapatkan jawabannya mengapa Prabowo. Alasannya adalah man of the moment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia.